terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya sempurna seluruh kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang berada dalam jalan kebaikan itu, sehingga aktivitas kita sukses, dan lebih penting dari sekedar sukses duniawinya, ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah karena senantiasa ada inayahnya kepada kita sekalian, sehingga gerak hidup kita dalam kondisi atau dalam kebaikan. Inayah Allah agar seseorang berpikir baik itu sebenarnya modal hidup yang paling berharga. Karena begini pemirsa sekalian, gerak-gerik perilaku seseorang itu pasti ditentukan oleh pola pikirnya. Maka apa yang nampak dilakukan oleh kita semua ini, itu gambaran jati dirinya, itu yang dalam hatinya, itu yang ada di pikirannya. Nah, itulah sebabnya sangat penting kita jaga ini. Liqaumi yatafakkarun, keberuntungan, kebaikan, kemampuan membaca alur hidup ini agar bisa kita fikirkan. Nah, seseorang yang baik fikirannya itu ada tingkatannya pemirsa sekalian. Karena pagi ini kita akan mencoba mengangkat jangan berburuk sangka kepada Allah. Saya ulas dulu ini pemirsa sekalian. Untuk berbaik sangka kepada Allah atau sebaliknya tidak buruk sangka kepada Allah, kita harus tahu dulu kenapa seseorang bisa buruk sangka kepada Allah. Sebenarnya karena pikirannya pendek, terbatas pengetahuannya. Nah, izin pemirsa sekalian, secara terbatas saya sampaikan bahwa yang bikin tenang seseorang itu adalah keyakinan. Di bawah keyakinan adalah dhon, prasangka. Ini di bawah prasangka ini ada syak. Pemirsa, saya tegaskan ini, keyakinan itu adalah kita tahu sesuatu, kita asumsikan sesuatu karena berdasarkan tanda-tanda yang ada akan begitu. Misalnya saya pegang ini gelas, saya lihat isinya air warna biasa, putih, jernih. Maka saya bisa menduga bahwa dia tidak manis karena bukan teh, karena tidak merah, dan tidak hitam
berarti bukan kopi, yang biasanya kedua teh dan kopi itu dicampur gula. Itu asumsi saya. Pada saat saya lihat, mau yakin, nah ini yakinnya yang kita mau perjelas pemirsa sekalian, maka saya coba minum misalnya, jelas airnya terasa biasa, itu namanya yakin. Di bawah keyakinan ini adalah al-dhon. Apa itu dhon? Dugaan keras, artinya 75% akan benar sesuai dugaan, karena tanda-tandanya ada. Seperti tadi. Kemudian pengetahuan manusia yang terbawa adalah syak, 50-50. Ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Nah, jadi kalau ada seseorang yang berprasangka tidak baik, terutama kepada Allah atau juga kepada sesamanya manusia, itu tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dia. Nah, ini menegaskan bahwa harus ini disadari dulu. Kalau ada seseorang yang masih kurang yakin kepada Allah, kurang sabar kondisi kehidupannya, itu tidak lain karena memang dia sangat terbatas keyakinannya kepada Allah. Nah, pemirsa sekalian, dalam agama ini disebut dengan su'udzon, berburuk sangka. Kenapa ini pemirsa sekalian bisa ada su'udzon? Pertama tadi saya sudah tegaskan, tidak lain karena ilmunya sangat terbatas, dia pendek, dan mungkin dia terdesak. Padahal Allah itu maha tahu sebagai syariat, pembuat syariah, karena dia sang khalik, pencipta manusia dan kehidupan alam raya ini. Maka Allah lah yang maha tahu apa dibalik semua ciptaannya. Sebagai sampel pemirsa sekalian, saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran yang boleh jadi kita anggap memberatkan bagi kita, padahal nafsu kita sangat mau tenang, tapi dibaliknya ada kemuliaan. Pada saat Allah katakan, berperanglah di jalan Allah untuk menjaga agamamu. Banyak orang tidak mau karena akibat dari perang adalah syahid dan mati. Ini banyak orang takut. Tapi saya bacakan ayatnya pemirsa sekalian setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang tidak baik itu dipastikan karena tidak tahu. Saya bacakan ayatnya tadi. Pada surah Al-Baqarah Allah berfirman begini. Kutiba alaikumul qitalu. Allah perintahkan kalian menjaga akidahmu itu sehingga boleh berperang. Wa huwa kurhul lakum,
pasti Anda tidak suka. Oh, sudah nikmat hari ini hidup, kondusif sekali. Nah, ada perintah ini, saya nyaman-nyaman saja. Anda tidak suka itu, kata Allah. Tapi ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang Allah perintahkan kepadamu itu boleh jadi kamu tidak suka, tapi sesungguhnya baik bagimu dan bagi generasimu. Apa maknanya? Kalau ayat ini dalam perintah perang mempertahankan akidah. Kalau kamu tidak mau perang, kamu anggap itu masyaqqah, berat, tidak nyaman, boleh jadi mati. Sebenarnya itu hanya sementara. Usiamu hari ini saja yang nyaman. Esoknya kamu akan diinjak karena akidahmu terinjak-injak. Maka baiknya adalah hebatkan hidupmu bersama dengan mempertahankan keyakinan akidahmu itu. Itu artinya. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka sehingga kamu bersuudzon, buruk sangka kepada Allah dengan syariat-syariatnya, padahal itu yang baik bagimu. Pemirsa sekalian, ini sampel pertama yang saya sampaikan bahwa buruk sangka kepada Allah itu tentang syariatnya karena keterbatasan kita dan kekurang sabaran kita karena memang belum tahu apa di balik semua itu. Oleh karenanya pemirsa sekalian, saya mau ambil beberapa poin. Apa wujud kalau kita buruk sangka kepada Allah? Yang pertama, yang dimaksud buruk sangka kepada Allah itu merasa bahwa kebatilan berjalan di dunia ini. Ini yang menggoda kita pemirsa sekalian. Kita merasa sering mau berada di jalan kebenaran tapi kalah oleh kebatilan. Kita merasa Allah tidak mampu menghilangkan kebatilan itu. Jadi kalau ada orang merasa begini bahwa kebatilan ada terus, kita kalah, kebenaran itu kalah. Kalau ini diyakini dan diterima, itu bukti akidah kita sangat rapuh. Jiwa kita sangat rendah pada posisi orang bilang titik nadir. Karena faktanya di dunia ini coba kita periksa sama-sama. Peradaban apa yang dicatat oleh sejarah? Kalau dia dibangun atas kebatilan, atas kerakusan, atas penindasan yang bisa bertahan. Coba periksa. Mulai dari zaman Mesopotamia misalnya, peradaban sebelum Masehi. Apa yang bisa kita saksikan hari ini kalau dia dibangun ke atas kebatilan? Contoh singkat pemirsa sekalian. Betapa hebatnya kekuasaan Fir'aun sampai turunan 4 raja yang disebut dengan Fir'aun itu. Faraina. Tapi peradabannya hari ini apa yang bisa kita saksikan? Yang baik-baik riwayatnya tidak ada. Tetapi apa yang dibangun oleh para nabi, mengikuti syariat Allah, itu ada di Makkah hari ini. Orang bisa nikmati kesejahteraan Makkah dan kunjungan orang ke Ka'bah itu. Nah, ayatnya begini pemirsa sekalian. Yakinilah, kuatkanlah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalaupun ada kebatilan, taruhlah misalnya merajalela, kala kebenaran, kebenaran dibeli dengan uang yang hari ini. Qul ja'al haqqu, jangan yakini itu, karena pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, akan hancur, akan hilang itu kebatilan. Itu yang pertama pemirsa sekalian. Jadi kalau seseorang lagi rapuh keimanannya, akidahnya, maka dia bisa terpengaruh, terdesak melihat bahwa kebatilan itu bukan kekuatan Allah yang menghilangkan. Kalau orang yang faham kebatilan ada, itu sebenarnya untuk memuliakan kita, untuk berjihad, tentu sesuai kemampuan masing-masing.
Yang kedua adalah bentuk bersuudzon kepada Allah itu pada saat seseorang merasakan keyakinannya dalam beribadah kepada Allah itu diterima atau tidak. Adakah begini? Mestinya tidak ada. Tapi kadang-kala ada orang, ini ibadah saya, apa tidak buang-buang waktu ini, tidak capek-capek ini. Sebenarnya harus segera kita sadari, orang yang pada posisi ini sangat lemah keyakinannya, itu artinya dia suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu perlu kita sama-sama bangun kekuatan akidah itu. Yang ketiga, yang terakhir, wujud berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sabar menunggu bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang ada, yang kita hadapi mungkin sulit. Mungkin hari ini sangat sulit, kita benci, orang bilang dongkol. Ya, karena kita tidak tahu itu tadi. Maka kalau kita merasa tidak ada hikmah di balik semua peristiwa, itu bersuudzon kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa sekalian, terlalu banyak dalam kehidupan kita yang tidak baik pada saat ini karena pendeknya ilmu kita, yang keyakinan kita sangat rendah tadi. Hanya akan kita dapat manfaatnya, bahkan akan membuat kita sujud syukur kepada Allah setelah sabar menunggu apa sebenarnya dampak di balik kezaliman ini, kesulitan ini, kalau penganiayaan ini. Yakini bahwa di balik semua hikmah, di balik semua peristiwa ada hikmah dari Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman, pagi hari ini kita mengangkat tema jangan berburuk sangka kepada Allah, karena kita berdoa agar kesulitan hidup, kesempitan hidup yang membuat kita terdesak dan terpaksa pada posisi yang sangat lemah, sehingga merasa Allah itu tidak maha mampu, tidak maha menolong hambanya misalnya, maka ada yang harus kita faham benar. Apa itu?
Saya lanjutkan yang tadi, semua peristiwa itu ada hikmahnya di sisi Allah. Saya mau ambil contoh yang dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena ini dicontohkan oleh Al-Quran, surah An-Nisa ayat 19. Ini dialami semua, suami istrimu yang kita ambilkan contoh. Ayatnya begini, saya bacakan dulu. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu ada yang kamu tidak suka darinya, perempuan-perempuanmu atau istrimu itu. Misalnya, waktu muda dulu saling sayang, saling lembut suara, melayani baik-baik. Begitu menikah, keluar semua aslinya. Bandel, sibuk, misalnya nih. Lalu kamu benci. Misalnya banyak bicara, nusyuz. Ayat ini menyadarkan bahwa sabari itu, karena sesungguhnya itu keaslian dia itu, kalau kamu sabar bahwa ada hikmah di dalamnya, itu justru wujud kebaikan yang banyak menolong dirimu. Dalam rumah tangga ini pemirsa sekalian, saya mau menonjolkan ayat ini. Karena kadangkala kehidupan kita bersama itu, kalau sudah keluar watak asli, saling benci biasa ada, saling mempermalukan. Ayat ini bahwa pasti ada watak aslinya suamimu yang kamu tidak suka dan memang begitu adanya. Demikian sebaliknya, wahai para suami, akan ada watak istri-istrimu. Ini surah An-Nisa ayat 19. Tapi jangan terpotong di situ. Carilah lagi bahwa oh, di sisi Allah mungkin ini ada baiknya. Saya teruskan pemirsa sekalian. Pada saat seorang sahabat sangat tidak sabar dengan perilaku istrinya yang menusyuznya, memarahinya, dia mau mengadu kepada Umar bin Khattab. Ada riwayat mengatakan Abu Bakar. Tidak sampai masuk di rumahnya Umar, dia merasa bahwa oh, justru istrinya Umar jauh lebih kencang suaranya dibanding istrinya yang di rumah. Tapi kenapa Umar sabar? Umar ditanya, dia bilang, terlalu banyak yang tidak bisa saya penuhi sebagai pemimpin umat, tapi selesai diurus karena kesibukan dan kerasnya suaranya istri saya. Pemirsa sekalian, apa kaitannya dengan suudzon kepada Allah ini? Kaitannya adalah bahwa pasti di balik semua kejadian dalam hidup ini, kalau kita mau belajar, mau mengambil, mencoba menarik diri, melihat dari luar melihat ke dalam, akan selalu ada hikmahnya. Maka artinya, kalau ada kesulitan hidup yang kita alami, ayo belajar, beribadah kepada Allah. Pastikan bahwa Allah itu maha, ilmui dulu itu. Maka kita akan merasa dan mengambil hikmah di dalamnya. Kenapa? Karena memang Allah katakan di ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu itu berburuk sangka kepada Allah karena ilmumu pendek, pengetahuanmu terbatas. Yang berikutnya penyebabnya adalah karena kamu terlalu cinta dunia. Apa yang kamu inginkan, nafsumu yang mau. Kamu mau A. Allah tahu bahwa itu tidak membuat bagimu baik di duniamu dan akhiratmu, tapi itu yang nafsumu mau. Allah tahu itu. Jadi kalau kita mau baik, solusinya pemirsa sekalian, apa yang Allah tidak penuhi merupakan hasrat kita, hajat kita di dunia ini, itu sama sekali bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, lalu kita berburuk sangka kepadanya, tapi justru itu wujud Allah maha menyayangi hambanya. Sering sekali saya mempopulerkan istilah begini, kalau seseorang dihentikan dari kenyamanan hidupnya, jabatannya, kekayaannya, keleluasannya dibatasi, entah ditangkap, entah sakit, apa itu? Saya istilahkan, itu tidak lain caranya Allah menyayangi kita. Allah hentikan kita dari berbuat yang mengarah ke korupsi, padahal nyaman itu. Enjoy kita
di situ bisa merintah seenaknya, biar salah kita disanjung. Tiba-tiba Allah hentikan. Caranya ditangkap misalnya. Jangan berursangka kepada Allah. Justru ilmu itu, oh, saya otomatis berhenti dari perbuatan ini. Kalau jabatan, dari jabatan yang bisa membuat saya salah ini. Apa ini hikmahnya? Pada akhirnya orang akan sadar, Allah masih menghidupkan saya. Ini tidak lain caranya Allah menyayangi saya. Jadi, kalau ada godaan yang muncul, kita kalah dalam hidup, dalam persaingan, dalam kompetisi kehidupan sehari-hari, bukan Allahnya yang tidak sayang kepada kita sehingga kita bersuudzon kepada Allah. Mana menarik juga ini istilah ya. Bisanya itu ada seorang hamba suudzon kepada sang penciptanya. Masya Allah, itu sungguh-sungguhnya tidak ada penyesalan yang lebih dalam kalau orang terposisi tidak meyakini. Malah solusi terbaik pemirsa sekalian, selemah apapun seorang hamba, seterpojok apapun, seterdesa apapun, merasa Allah tidak berpihak bagi kita, justru kalau ini klimaks, lawan. Saya memang tidak ada apa-apanya, tapi saya makhluknya Allah, maka apapun kondisi yang Allah berikan, saya tawakal kepadamu. Itu solusi dan itu kekuatan. Jadi kunci kalau kita dihinggapi rasa tidak puas kepada Allah atau suudzon, kembalilah bahwa memang kita tidak ada apa-apanya. Nafsu saya yang terlalu besar, pada saat saya tawakal menyerahkan diri kepadanya, itulah modal kehidupan dan itu awal dari kekuatan manusia. Mudah-mudahan demikian kita jauh dari suudzon sehingga hidup kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.